Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Iksan yang berbahagia, saya kali ini ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Fitri tentang bagaimana hukumnya seorang santri yang sedang menghafal Quran sedangkan dia dalam kondisi haid, bolehkah dia deres Al-Quran? Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Fitri. Saya ingin membahas masalah ini pertama secara umum dulu, bahwa kalau kita kembali dalam kitab-kitab umumnya, ya kitab-kitab jumhur, misalnya yang saya baca ada dalam kitab Takrib, di sana disebutkan wa yahrumu bil haidhi wan nifasi thamaniyatu asya. Diharamkan bagi orang yang sedang haid ataupun sedang nifas 8 perkara. Di antara yang diharamkan itu adalah wa qiraatul Qur'ani wa masul mushafi wa hamluhu. Membaca Quran, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Dalilnya adalah ini kalau di kitab di Tadhib, ya. Salah satu syarahnya Takrib yang mengasih dalil-dalilnya, di sana disebutkan ada hadis riwayat Ibnu Majah an Ibni Umar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Ya, tidak sah membaca orang yang sedang junub dan orang yang sedang haid sesuatu dari Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau ada santri atau ada ibu-ibu yang dia hafal Quran sementara dia ingin deres supaya hafalannya itu tidak lupa? Saya ingin membahas ini dari beberapa rujukan. Pertama, saya ambilkan dari kitab kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Imam Ibnu Rushdi. Di sana disebutkan ya tentang al-mas'alatu tsalitsah, ya, masalah yang ketiga itu qiraatul Qur'an lil junub, membaca Quran bagi orang yang junub. Imam Ibnu Rushdi mengatakan ikhtalafanna nasu fi dzalika fa dhahabal jumhur ila man'i dzalika wa dhahaba qaumun ila ibahatihi, ya. Dalam ayat ini dalam kitab ini disebutkan oleh Ibnu Rushdi bahwa manusia, maksudnya para ulama, telah berbeda pendapat tentang membaca Quran bagi orang yang junub, ya. Jumhur ulama ila man'i dzalika, melarang orang yang sedang junub termasuk orang yang haid dan nifas membaca Quran, ya. Wa dhahaba qaumun ila ibahatihi, sementara sebagian kaum membolehkan, ya, untuk membaca Quran walaupun dalam kondisi junub, haid atau nifas, ya. Ini dalilnya adalah dari hadis riwayat dari sahabat Sayyidina Ali, ya. Dibolehkannya ini dikatakan wa kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qiraatil Qur'ani syai'un illal janabah, ya, bahwasanya Nabi tidak melarang dari membaca sesuatu dari Quran kecuali dalam keadaan junub. Nah, dalam konteks ayat hadis ini tentang junub, Imam Ibnu Rushdi memberikan penjelasan wa qaumun ja'alul haidha fi hadzal ikhtilafi bi manzilatil junub. Sebagian ulama, sebagian kaum menganggap bahwa haid itu kedudukannya sama dengan junub, maka tetap dilarang untuk membaca Quran. Wa qaumun farraqu bainahuma, sementara sebagian kaum membedakan antara junub dengan haid dan nifas, ya. Fa ajazu lil haidhi al qiraatal qalilata istihsanan lituli maqamiha haidun, ya. Maka kaum yang menganggap bahwa haid nifas ini berbeda dengan junub, itu mereka ajazu, mereka membolehkan bagi orang yang sedang haid membaca Al-Qur'an sekedarnya, sedikit, ya. Istihsanan dengan dalil istihsan karena lamanya waktu haid, ya.
Wa huwa madhabu Malik, dan ini adalah madhabnya Imam Malik. Artinya haid nifas itu berbeda dengan junub. Kalau junub itu waktunya sebentar sehingga tidak mungkin orang akan lupa dengan hafalannya Al-Quran, sementara haid yang maksimalnya bisa 15 hari atau nifas itu bisa sampai 60 hari yang umumnya 40 hari, itu orang yang punya hafalan Quran atau orang yang sedang proses untuk menghafal Quran dikhawatirkan bisa lupa. Maka dalam konteks ini ada kebolehan bagi dia untuk deres Al-Quran. Ya, ini saya bukakan juga di kitabnya Dr. atau Syekh Wahbah Zuhaili, ya, Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuh. Dalam kitab beliau ini disebutkan ya tentang perdebatan itu. Ya, jadi di kitab ini disebutkan bahwa kalau orang membaca Quran sedang haid, sedang nifas, ya, orang haid biasa ini, orang haid tidak hafal Quran, orang haid sedang nifas, kemudian boleh nggak dia membaca zikir dengan Quran? Ya, di sini disebutkan kalau niatnya tidak untuk membaca Quran itu dibolehkan. Misalnya orang mau makan baca basmalah, selesai makan baca hamdalah, itu dibolehkan, tidak masalah. Nah, pertanyaannya kemudian adalah seperti tadi, bagaimana kalau orang itu ingin deres Al-Quran? Nah, ini saya bacakan pendapat dari Malikiyah. Wal mu'tamadu indal Malikiyati, ya, yang dipegangi, yang dijadikan sandaran dari ulama-ulama Malikiyah, annahu la yahrumu, ya, bahwasanya tidak haram, ya, qiraatul Qur'anil qalilata, membaca qiraatul Qur'anil qalilati, membaca Quran yang sedikit, alal haidhi wan nufasa, bagi orang haid dan nifas, hala istirsalid dami alaiha, ketika darah haid itu masih mengalir. Artinya menurut Malikiyah ini tidak masalah, ya, dengan dalil istihsan. Nah, ini berbeda dengan junub tadi, ya. Kalau junub itu dianggap sangat pendek waktunya, sementara haid dan nifas itu sangat panjang lah. Terhadap orang yang takut lupa terhadap bacaannya karena dia sedang menghafal Quran, kalau sampai lupa hafalannya kan dia juga berdosa, maka dia dibolehkan untuk deres sekedarnya, ya. Begitu juga di dalam kitab Mughnil Muhtaj, ya, yang ditulis oleh Imam Khatib Asy-Syarbini, ya. Di sana disebutkan wakila tubahu lahal qiraatu mutlaqan, ya, khaufan nisyani bi khilafil junubi li qasri zamanil janabah, ya. Disebutkan di sana ada pendapat satu ulama, tubahul, dibolehkan bagi seorang perempuan membaca Quran mutlakon secara mutlak, khaufan nisyan, karena khawatir lupa. Jadi kalau ada orang yang hafal Quran khawatir lupa, dia dibolehkan deres Quran, ya. Bi khilafil junub, ini berbeda dengan junub, li qasri zamanil janabah, karena waktu junub itu sebentar, sehingga orang yang junub mutlak tetap dilarang untuk dia membaca Quran, ya, kecuali ketika dia membacanya itu dalam konteks untuk berzikir, ya. Walaupun Khatib Asy-Syarbini juga menukil wakila tahrumu ziyadah 'alal Fatihah fi sholati kal junubil faqiti litahura ini. Walaupun kemudian Imam Khatib Asy-Syarbini ini menyebutkan ada juga yang mengharamkan lebih dari bacaan surat Al-Fatihah. Ini jawaban saya, ya, dari pertanyaan Mbak Fitri tadi, bahwa masalah orang yang sedang menghafal Quran, santri yang sedang proses menghafal Quran, atau ibu-ibu yang sudah hafal Quran ingin menjaga hafalannya, kalau memang dia takut betul hafalannya itu lupa, maka dia dibolehkan untuk deres, ya, untuk deres hafalannya ini menurut madhab Maliki, ya, atau juga kalau dalam madhab Syafi'i itu disebutkan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, ya, Imam Khatib Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj. Tapi dalam konteks memang dia takut atau khawatir hafalannya akan hilang atau hafalannya akan lupa, sekedar untuk mengingat. Sebenarnya dalam konteks modern sekarang itu ada banyak jalan untuk menjaga hafalan, misalnya mendengarkan simaan Quran atau mendengarkan murattal melalui HP atau melalui aplikasi, melalui kaset, ya, kalau tidak langsung membaca. Artinya ada banyak alternatif di samping membaca sendiri, ya, untuk tetap menjaga hafalannya. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.